Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya, teman-teman, sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, khusus penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib di mana saja berada, tidak bisa disebutkan satu persatu semuanya. Semoga diberikan keselamatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di konten kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap sosok gaib yang mengetahui ya tentang pergantian tahun atau mungkin di awal tahun 2025. Ada apa sebenarnya? Ya, semoga di konten kali ini nanti ya bisa diambil manfaatnya dan beberapa informasi yang bisa diambil khususnya untuk penggemar konten Pawang Gaib. Sebelum ya kita mengadakan mediumisasi seperti biasa, tim Pawang Gaib memberikan informasi bahwa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan-pengobatan setiap hari, baik pembersihan diri, pembersihan rumah, kantor, tempat usaha, dan lain sebagainya. Ya, untuk yang sering kena guna-guna, kena sihir, kesurupan, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Bagi sedulur-sedulur yang berada di luar sana, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan-pengobatan jarak jauh. Ya, sedikit informasi, semoga bermanfaat khususnya penggemar setia konten Pawang Gaib. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. Saat ini kita sudah dibantu ya, didampingi Mas Ato yang selalu setia ya mendampingi konten Pawang Gaib. Siap ya Mas ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya Allah. Semuanya Allah. 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 Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ya Allah. Saya tidak terbentengi. Jasa terbentengi dengan jaya beliau berlapis-lapis, tidak bisa ditembus gaib manapun. Dari atas sampai bawah terbentengi jasa terus dan sukmanya tubuh mediator, tidak bisa ditembus gaib manapun. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk. Apabila ada penyusup-penyusup yang mau masuk atau mau memberikan informasi bohong, secara otomatis akan terlempar Allah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan izinnya beliau, izinkan saya menghadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang kejadian pergantian tahun atau awal tahun, yang mengetahui dan bisa menceritakan kejadian-kejadian yang akan datang di tahun 2025. Dengan izinnya beliau, kami persilakan hadir gaib yang mengetahui tentang kejadian-kejadian apa yang ada di tahun 2025 dan bisa menceritakan. Dengan izinnya beliau kami persilakan hadir Allah. Allah.
Ayo masuk. Masuk semuanya, masuk semuanya. Sinkron, 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 sinkron. Sinkron, sinkron, sinkron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mbah? Kulo Adi dalam Keratonan Yogyakarta. Abdi dalam Keraton Yogyakarta. Alhamdulillah rawuh bisa hadir di sini, Mbah. Sudah muslim, Mbah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita protek dulu ya, Mbah, supaya nanti saya minta jujur, gaib yang mengaku. Ya, dari golongan apa ini, Mbah? Kulo jin. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan jin beliau. Gaib yang mengaku dari golongan jin, dari abdi dalam dari Keraton Jogja, yang masuk dalam tubuh mediator apabila berbohong atau menipu atau ucapannya tidak jujur, secara otomatis akan terlempar sekarang juga Allah. 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 Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, Mbah. Iya. Ya, ini menjadi ciri khas atau mungkin supaya menjadi kebaikan bersama ya, Mbah. Punya nama enggak, Mbah? Kulo. Kalau boleh disampaikan, disampaikan. Kalau tidak boleh, tidak apa-apa. Ki Ageng Tirtayasa. Ki Ageng Tirtayasa. Biasa. Ini Anda yang diperkenankan hadir ya, Mbah ya. Semoga aja bisa menjelaskan kejadian-kejadian apa nanti di tahun 2025 ini, Mbah. Tolong dijelaskan semenurut pengetahuan sampean dengan jujurnya, Mbah. Monggo dijelaskan, Mbah. Kalau santai saja, tangan bisa diturunkan. Lebih nyaman lagi, monggo santai saja lah, ngobrol-ngobrol, Mbah. Kejadian masa yang akan datang itu masih misteri ilahi. Tapi yang pasti di awal-awal ini berdasarkan informasi yang kami tak ketahui ya. Iya, iya, Mbak, iya. Di awal-awal tahun itu ada bencana. Awal tahun ya? Alam. Bencana alam. Malah di awal tahun ya, Mbak? Iya. Iya, iya, Mbak. Mbak, dijelaskan, Mbak. Ya kami tidak bisa menjelaskan secara rinci. Hanya ya garis besarnya saja. Bencana alam. Di awal-awal tahun. Awal tahun 2025 ini ya, Mbak, yang dimaksud. Bencana alam itu kayak apa, Mbak, nantinya, Mbak? Ya intinya bencana alam. Tadi saya sudah bilang bahwa kami tidak boleh menjelaskan secara rinci karena rinciannya itu bisa berubah karena ya berbagai macam hal, di antaranya karena doa beliau dan juga ya jika sang kuasa berkehendak lain. Tapi intinya bencana alam itu pasti akan terjadi di awal tahun maksudnya ya, Mbak. Nah, alam ini kan meliputi banyak, Mbak. Mungkin ada angin kencang, angin puting beliung, mungkin dari seperti ini sudah banjir di mana-mana, ya kan? Itu kan bagian dari alam. Mungkin bisa juga dari laut naik, atau mungkin dari gunung-gunung, itu bagian dari alam ya, Mbak, semuanya ya. Nah, mungkin ada yang Anda ketahui sedikit-sedikit, Mbak, walaupun tidak semuanya, mungkin salah satunya apa itu, Mbak? Ya, salah satu yang besar itu berkenaan dengan air laut. Air laut sih, Mbak. Mungkin apakah itu di seluruh Indonesia, Nusantara, ataukah mungkin bagian-bagian tertentu ya, Mbak? Ya, bagian-bagian tertentu. Bagian tertentu.
Terus untuk istilahnya menurut Anda sendiri, Mbak, berkaitan dengan nanti bencana alam tadi ya, Mbak ya. Ini sudah di era banjir khususnya sudah menyeluruh di mana-mana ini, Mbak. Ya mungkin ini boleh dibilang awal gitu ya, Mbak. Awal bencana ini ya, itu. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak, mungkin berkaitan dengan bencana itu ada enggak tujuan-tujuan tertentu? Apakah semua manusia hidup baik yang jelek akan kena dampak dari bencana itu, ataukah mungkin orang yang baik terselamatkan atau mungkin orang yang jahat? Bisa dijelaskan monggo, Mbak, dampak-dampak tersebut. Ya, kalau bencana itu sifatnya menyeluruh, tidak mengenai beberapa orang atau sekelompok golongan orang saja. Mereka baik ataupun jahat semuanya akan kena. Tapi berkenaan dengan selamat atau tidaknya itu tergantung pada amal perbuatan mereka dan juga kehendak ilahi. Ada yang orang jahat selamat, ada juga orang yang baik yang tidak selamat. Semuanya itu mengandung pelajaran bagi semua orang, entah orang yang melihatnya, mendengarnya, khususnya lagi pada orang-orang yang merasakan bencana tersebut. Semuanya harus mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Karena segala sesuatu yang menimpa manusia itu pasti ada maksud dan tujuannya. Kalau masih mempertanyakan atau ibaratnya membuat-buat alasan, berarti orang itu masih belum sadar tentang makna dari hal yang terjadi pada diri orang tersebut. Bisa ditambahkan lagi, Mbak? Apa lagi? Tadi berkaitan dengan tidak pandang bulu gitu ya, baik orang yang baik bisa kena, orang yang jahat juga bisa kena dampak. Akan tetapi semua itu ada yang mengatur, boleh dibilang itulah kehendaknya Allah. Mungkin Allah tadi Anda katakan orang jahat pun juga bisa selamat, tadi Anda katakan seperti itu, Pak. Nah, ini untuk menjadi pembelajaran untuk saudara-saudara kita ini khususnya, Pak. Mungkin langkah apakah yang diperbuat sebelum terjadi sesuatu, atau boleh dibilang sedia payung sebelum hujan, Pak? Mungkin Anda bisa menjabarkan atau memberikan gambaran-gambaran ataukah memberikan pelajaran-pelajaran. Ya, untuk ibaratnya sebagai peredam, atau mungkin kalau di kendaraan itu bumper, agar ketika terjadi bencana itu tidak terlalu berefek fatal pada orang tersebut. Ya, sebaiknya melakukan sedekah, khususnya pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan Anda tahu bahwa dia membutuhkan, dan juga pada orang-orang anak-anak yatim yang benar-benar Anda tahu bahwa dia benar-benar yatim dan juga tidak berkecukupan. Ya, untuk sedulur-sedulur semuanya, ya, semoga menjadi pembelajaran ya di konten kali ini. Mana yang bisa diambil hikmahnya, mana yang bisa diambil kebaikannya, ambillah dari sisi kebaikannya. Tadi sudah disampaikan bahwa bencana
di awal tahun ya akan terjadi. Untuk itu ya sebagai ya, untuk penguat diri, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Kita tidak tahu, siapa tahu ya, mungkin nasib atau mungkin saatnya Anda selesai dalam kehidupan Anda. Makanya mulai sekarang perbanyaklah kebaikan. Tadi dibilang bersedekahlah pada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, dan anak yatim yang tidak berkecukupan. Semoga Allah akan memberikan perlindungan untuk diri Anda semuanya yang menjalankan. Hanya sedikit ya mungkin gambaran-gambaran berkaitan dengan bencana yang akan datang. Ya, kita lanjutkan obrolan-obrolan kali ini. Ya, kita tingkatkan lagi, siapa tahu mungkin ada dampak-dampak di tahun yang akan datang. Sedikit banyak kita punya gambaran ya, siapa tahu akan menjadi pembelajaran. Syukur-syukur pembelajaran bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Ini tadi sudah dijabarkan Mbak dengan musibah atau mungkin bencana alam tadi ya Mbak ya. Mungkin bahkan sudah diberikan gambaran tentang dampak dan mungkin boleh dibilang solusi kebaikan. Walaupun memang sudah menjalankan dan itu sudah menjadi takdirnya, insya Allah akan memberikan keringanan dengan menjalankan tadi apa yang Anda sampaikan tadi ya Mbak. Gambarannya seperti itu. Ini Mbak, berkaitan ini ada enggak waktu-waktu pendekatan dengan ini, kan banyak sosok Imam Mahdi. Sebelumnya ada informasi lagi, ada Tuhan, boleh dibilang kiamat lebih dulu atau mungkin kiamat kecil lebih dulu. Apakah ini masuk kategori bencana atau mungkin itu nanti masih lama itu proses berkaitan dengan ada Tuhan, ada Imam Mahdi? Bisa dijelaskan itu Pak? Maksudnya? Ya, munculnya Imam Mahdi apakah dia juga turun di tahun 2025 itu, ataukah mungkin Tuhan dulu yang akan turun terjadi, maksud saya seperti itu. Imam Mahdi itu sudah ada di tengah-tengah kita, hanya saja belum dikukuhkan atau belum diumumkan bahwa dia adalah Imam Mahdi. Mengenai Tuhan itu masih misteri, tapi yang pasti Tuhan itu terjadi sebelum Imam Mahdi dikukuhkan. Mengenai waktunya saya pribadi tidak mengetahui, tapi kemungkinan tidak terjadi di tahun 2025. Alhamdulillah ya. Ya, ini gambaran lagi ya, pembelajaran untuk studio-studio semuanya berkaitan Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi sudah disampaikan bahwa Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat. Cuman belum saatnya untuk dikukuhkan atau belum dikukuhkan, sehingga belum bisa ya boleh dibilang dimengerti untuk seluruh masyarakat Indonesia bahkan sedunia, kata Imam Mahdi. Akan tetapi tadi ada yang lebih awal sebelum Imam Mahdi turun, itulah nanti ada Tuhan. Tuhan itu yang sudah dijelaskan di Quran ya, sudah jelas ya, bahwa ada gelap yang boleh dibilang berkepanjangan, dan itulah waktunya boleh dibilang itu bagian dari kiamat. Akan tetapi ya, untuk saudara-saudara kita semua tetaplah ya
mulai sekarang belajar mendekatkan diri dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, khususnya studio-studio semuanya, penggemar-penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada, semoga mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dukhan lebih awal tadi ya Mbak disampaikan, sebelum Imam Mahdi muncul, dukhan sudah keluar lebih dulu. Ya. Ternyata dukhan itu ada yang bilang berkaitan dukhan itu kiamat. Apakah benar itu? Di dalam hadis sudah dijelaskan, dukhan itu tanda-tanda mendekati kiamat, tapi bukan kiamat itu sendiri. Jadi dukhan itu tanda-tanda kiamat gitu ya Pak. Jadi mendekati kiamat gitu maksudnya, ataukah kan banyak katanya di bagian dukhan nanti itu banyak orang yang meninggal gitu Pak. Ya. Banyak orang yang meninggal. Gitu, makanya itu dinamakan nanti kiamat seperti itu. Apa itu benar itu, Pak? Ya, kalau kiamat itu tidak ada kehidupan. Kalau masih ada yang hidup berarti itu belum kiamat. Ya, untuk sedulur-sedulur semuanya nih, tambahan pembelajaran ini ya, berkaitan ya, di konten akhir tahun, rasanya sangat menyentuh karena banyak bencana-bencana dan musibah-musibah, bahkan kiamat pun dibicarakan di konten kali ini. Saya sendiri merasa gimana itu rasanya, ya hanya bisa pasrah. Dan mulai sekarang marilah kita kuatkan keyakinan kita tambahkan ya perbuatan kita yang baik, kita tingkatkan semua amaliyah yang baik supaya kita mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Merinding rasanya ya mendengar dengan musibah bencana yang akan datang ini nanti. Belum tentu ya kita itu terselamatkan dari musibah yang akan datang, bencana yang akan datang, bahkan dukhan yang akan datang kayaknya. Nah, ini berkaitan Mbak dengan musibah atau bencana mungkin di awal tahun itu. Ada enggak dampak-dampak untuk alam gaib sendiri bagaimana ya Mbak? Ada enggak efek-efek? Kalau efek secara langsung tidak ada. Karena bencana-bencana itu ya hanya menyentuh bagian fisik saja. Kalau alam gaib kan sudah masuk alam roh, jadi tidak ada efek secara nyata. Tapi ya mungkin ya karena banyak yang meninggal, jadi ya bertambah banyak penduduk di alam gaib itu. Itu menurut Anda sendiri berkaitan dengan dukhan tadi, itu kan banyak yang meninggal. Apakah seberapakah yang banyak yang meninggal ataukah banyak yang masih hidup Mbak menurut Anda? Kalau masalah perbandingannya mungkin tetap masih banyak yang hidup. Tapi ya banyaknya itu dikatakan mungkin terbanyak dalam sejarah kematian yang berlangsung dalam waktu singkat. Bahkan itu di seluruh dunia ya. Jadi boleh dibilang wah ngeri banget ini. Ternyata yang meninggal ya dalam sejarah paling ya sejarah terbanyak ya, kematian meninggal di waktu dukhan nanti. Untuk itu kita sebagai
umat muslim saling mengingatkan, saling menguatkan. Tadi disampaikan perbuat sebanyak-banyaknya kebaikan, perbuat banyak-banyak sedekah. Semoga Anda dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terima kasih untuk kehadirannya Mbah. Mungkin ditambahkan sedikit lagi Mbah untuk pesan-pesan untuk masyarakat yang masih hidup masih. Ketika melihat segala sesuatu, mendengar atau merasakan segala sesuatu itu, apakah itu baik atau buruk, kita kembalikan kepada Sang Kuasa. Lebih baik introspeksi diri. Jangan sampai menyalahkan orang lain. Karena segala sesuatu itu terjadi karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jikalau segala sesuatu itu menjadikan kita malah ibaratnya semakin jauh kepada Allah, berarti orang itu masih tidak sadar. Tapi kalau semakin membuat orang itu dekat pada Allah, berarti dia sudah semakin sadar. Dan cobaan itu berhasil menyadarkan dia, menjadikan pribadi yang lebih baik. Itu adalah tujuan dari cobaan ujian yang ada di seluruh bumi ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan banyak-banyak. Ya, mungkin terima kasih. Mungkin saya mengganggu waktunya. Saya mohon maaf, sangat mengganggu. Apabila kurang sopan, monggo kami persilakan untuk bertugas kembali, Mbah. Dengan izinnya beliau. Oh, izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allah. Assalamualaikum. Sehat kembali, normal kembali. Alhamdulillah. Ya, di konten kali ini diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah Anda sudah mendengar sendiri bahwa di konten kali ini banyak pelajaran, banyak nasihat ya yang bisa kita ambil ya. Semoga bisa meningkatkan keimanan kita semua ya, dan bertambah semakin yakin dan semakin yakin ya. Ingat, kita berbicara dengan bahasa gaib, perlu disaring kembali karena kebenaran adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kebenaran milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.